Tak ada ampun. Persija harus menang mati-matian lawan Persebaya demi 3 poin wajib. Adu tajam lini serang Persebaya versus Persija, tim dengan pertahanan ciamik menghadapi klub produktif. 3 fakta menarik jelang Persebaya versus Persija. Jordi Amat ungkap perasaannya usai Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Tak ada ampun. Persija harus menang mati-matian lawan Persebaya demi 3 poin wajib. Kancah sepak bola Indonesia kembali dihangatkan oleh pertemuan klasik yang selalu menyajikan drama dan tensi tinggi, yakni duel antara Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta. Laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo ini bukan hanya tentang perebutan 3 poin, melainkan juga pertarungan mental, gengsi, dan upaya keras Macan Kemayoran untuk keluar dari periode buruk yang menghantui mereka. Persija Jakarta saat ini tengah berada dalam tekanan besar setelah mencatat hasil yang tidak memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Tim ibu kota baru saja menelan 2 kekalahan tandang beruntun dari rival-rival kuat di liga, sebuah tren negatif yang wajib diputus demi menjaga posisi mereka di papan atas klasemen. Laga melawan Bajul Ijo di Surabaya, kandang yang dikenal angker, menjadi panggung sempurna bagi Persija untuk membuktikan mental juara mereka. Menariknya, meskipun kedua tim merupakan langganan papan atas, performa mereka jelang laga ini menunjukkan grafik yang berbeda. Persebaya datang dengan modal yang lebih stabil. Dalam 5 pertandingan terakhirnya, Bajul Ijo berhasil mengamankan 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya menelan 1 kekalahan. Konsistensi ini membawa Persebaya menduduki posisi yang cukup nyaman di klasemen sementara dengan 10 poin dari 6 pertandingan. Sebaliknya, Persija menunjukkan inkonsistensi yang cukup mengkhawatirkan. Jika melihat catatan pertemuan kedua tim, khususnya dalam 5 laga terakhir, duel antara Persebaya dan Persija dikenal sangat ketat dan sering berakhir imbang. Di mana kedua tim sama-sama hanya mencatat 1 kemenangan, sementara 3 pertandingan lainnya berakhir dengan skor sama kuat. Namun, terdapat fakta menarik lain yang membuat laga ini semakin panas, yaitu kontras antara lini per lini kedua tim. Persija dikenal sebagai tim paling produktif sejauh ini, telah mencetak 13 gol, menunjukkan ketajaman lini serang mereka. Sementara itu, Persebaya dikenal memiliki pertahanan ciamik, baru kebobolan 5 gol, menjadikannya salah satu yang paling kokoh di liga. Duel ini secara esensi adalah pertarungan antara agresivitas serangan Macan Kemayoran melawan disiplin pertahanan Bajul Ijo. Kemenangan di GBT menjadi keharusan mutlak bagi anak asuh Mauricio Souza. Tidak hanya untuk menghentikan tren negatif kekalahan, tetapi juga untuk membuktikan bahwa tim ini tidak terpengaruh oleh tekanan tandang yang berat. Gagal meraih poin penuh akan membuat posisi Persija semakin terancam disalip oleh Persebaya dan tim-tim di bawahnya. Dengan materi pemain bintang di kedua sisi, mulai dari duet tajam di lini serang Persija, hingga solidnya lini belakang Persebaya yang banyak diisi pemain timnas, GBT siap menjadi saksi bisu pertarungan klasik yang menjanjikan drama hingga peluit akhir. Ambisi Macan Kemayoran untuk bangkit kini dipertaruhkan, dan hanya kemenangan yang bisa menjawab keraguan yang mulai muncul dari publik Jakarta. Laga kontra Persebaya di Stadion GBT menjadi pertandingan tandang ketiga secara beruntun bagi Persija dan Macan Kemayoran akan melakoni 4 pertandingan tandang secara berturut-turut hingga pekan ke-10. 4 laga tandang beruntun ini jelas bukan hal yang ringan. Namun, kami harus menjadikannya sebagai motivasi untuk menunjukkan karakter sejati Persija. Kami tidak boleh lagi mengulang kesalahan yang sama seperti di 2 laga tandang sebelumnya, kata manajer tim Persija, Ardi Cahjoko. Adu tajam lini serang Persebaya versus Persija, tim dengan pertahanan ciamik menghadapi klub produktif. Laga klasik antara Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta yang akan berlangsung di Gelora Bung Tomo diprediksi akan menjadi bentrokan paling menarik musim ini, mempertemukan 2 filosofi yang saling bertolak belakang. Kekuatan serangan masif melawan ketangguhan pertahanan yang tak tertembus. Pertandingan ini akan menjadi ajang adu tajam lini serang Persija Jakarta, yang dikenal sebagai salah satu tim paling produktif di liga, melawan sistem pertahanan Persebaya Surabaya, yang tercatat sebagai salah satu yang paling ciamik dan kokoh. Di bawah arahan pelatih Mauricio Souza, Macan Kemayoran telah bertransformasi menjadi tim yang sangat agresif. Hingga pekan ini,
Persija telah menorehkan angka fantastis dengan mencetak 13 gol, menjadikan mereka sebagai salah satu tim paling tajam dalam urusan membobol gawang lawan. Produktivitas gol Persija ditopang oleh kolektivitas pemain asing berkualitas di lini depan. Duet Maut Maswell dan Alano Lima menjadi momok yang harus diwaspadai lini belakang bajul ijo. Kombinasi antara kecepatan Alano dan penyelesaian akhir Maswell membuat lini serang Persija Jakarta sulit dibendung, terbukti dari rata-rata gol per pertandingan mereka yang tinggi. Sebaliknya, Persebaya Surabaya di bawah kendali Eduardo Perez fokus pada keseimbangan dan terutama pada pertahanan yang solid. Meski hanya mencetak 8 gol, bajul ijo sukses menjaga gawang mereka dari kebobolan. Persebaya tercatat baru kemasukan 5 gol dari 7 laga, menjadikannya salah satu tim dengan pertahanan terbaik di liga. Ketangguhan ini menunjukkan betapa disiplinnya bek-bek Persebaya, termasuk pilar-pilar lokal dan asing, dalam menjalankan skema pertahanan rapat dan efisien. Laga ini bukan hanya adu statistik, tetapi juga pertarungan mentalitas. Persija diprediksi akan mencoba mendominasi bola dan melancarkan serangan cepat, berusaha memecah konsentrasi pertahanan Persebaya sejak menit awal. Sementara Persebaya diprediksi akan bermain sabar, mengandalkan compact defense yang sulit ditembus, dan mencari celah melalui skema serangan balik cepat memanfaatkan flyer dari Moreira dan Rivera. Pertemuan antara Persebaya, yang terbukti sulit ditembus, dan Persija, yang selalu haus gol, menjanjikan tontonan derby klasik yang akan menguji batas kemampuan kedua tim. Siapakah yang akan memenangkan perang filosofi ini? Pertahanan baja bajul ijo atau ketajaman macan Kemayoran? Jawabannya akan tersaji di Gelora Bung Tomo. 3 fakta menarik jelang Persebaya versus Persija. 1. Perbandingan form. Persebaya Surabaya berada di atas angin, meski imbang di kandang Dewa United, Bruno Moreira dan kawan-kawan. Tercatat meraih 3 kemenangan dari 5 laga terakhirnya, dan cuma kalah sekali. Sementara itu, Persija Jakarta mengalami penurunan performa. Pasca kemenangan atas Dewa United dengan skor 3-1, Macan Kemayoran CS ditahan imbang Bali United serta kalah 2 kali beruntun melawan PSM dan Borneo FC. 2. Persebaya lebih unggul. Dari 12 pertemuan terakhir di pentas liga saja, Persebaya unggul atas Persija dengan 4 kemenangan. Rizky Ridho hanya meraih 2 kali kemenangan sejak 2018. Kedua kesebelasan juga berpotensi kembali berbagi poin, karena 6 pertandingan diantaranya berakhir dengan skor sama kuat. 3. Noda di GJS. Persija mungkin baru memenangi 2 laga dari 12 pertemuan melawan Persebaya. Akan tetapi, 1 kemenangan diantaranya didapat saat mereka bertandang ke Stadion Gelora Joko Samudro. Tanggal 5 April 2023 jadi momen di mana puluhan ribu publik GJS dibungkam berkat gol tunggal Witan Sulaiman. Persija yang kala itu dilatih Thomas Doll sukses membawa pulang 3 poin. Jordi Amat ungkap perasaannya usai Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Jordi Amat curhat usai Timnas Indonesia dipastikan tidak punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak. Curhat itu dituliskan melalui caption postingan Instagram pribadi. Bek Persija Jakarta tersebut menuliskan perjuangan Timnas Indonesia selama 3 tahun untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jordi Amat juga menikmati setiap momen bersama Timnas Indonesia. Bagi Jordi Amat, kegagalan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 bukanlah akhir dari segalanya. Dia yakin bahwa masa depan skuad Garuda bisa lebih baik lagi. Hampir 3 tahun penuh kerja keras, pengorbanan, dan mimpi yang kami jalani bersama tim ini. Hasilnya memang belum seperti yang kami harapkan, tapi saya akan selalu bangga dengan apa yang telah kami berikan di setiap latihan, setiap pertandingan, setiap momen bersama, ungkap Jordi Amat. Mengenakan seragam ini dan mewakili Indonesia adalah hal yang sangat istimewa bagi saya. Kami telah tumbuh begitu banyak, sebagai pemain dan sebagai satu keluarga, imbuh dia. Perjalanan ini belum berakhir, dan saya yakin masa depan sepak bola Indonesia akan lebih baik lagi. Terima kasih atas semua dukungan dan cinta yang kalian berikan selama perjalanan ini, tulis Jordi Amat di postingan Instagram. Pemain berusia 33 tahun itu mulai membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat memasuki putaran kedua. Jordi bermain di 3 pertandingan dalam 6 laga yang dimainkan. Memasuki putaran ketiga,
menit bermain ex-pemain Johor Darul Ta'zim FC tersebut semakin berkurang. Jordi hanya bermain 3 pertandingan dan 1 kali menjadi starter di laga melawan Bahrain. Bahkan di putaran keempat, Jordi tidak diberikan kesempatan untuk bermain. Dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan saat timnas Indonesia kalah melawan Irak dan tidak terpilih masuk di skuad menghadapi Arab Saudi.